المرسلين وإلهام الملائكة المقربين افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأغننا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين رب زدنا علما ووسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا واجها في الدنيا والدنيا والآخرة من المقربين يا كثير النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك الشكر ولك المنة ولك الشرف على كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Faslun. Wa 'alaika dan hendaklah engkau bil mubadarati untuk bersegera bis sholati melakukan sholat awalal waktu di awal waktu bihaitsu la yu'azzinu dengan sekiranya tidak lagi mengumandangkan azan al muazzinu oleh sang muazzin likulli maktubatin untuk setiap salat maktubah illa waqad tawadda'ta melainkan sungguh engkau telah dalam keadaan berwudu wa hadarta dan engkau telah hadir fil masjidi di masjid. Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad menganjurkan kalau baca kita ini segera bersiap-siap untuk melaksanakan sholat di awal waktu sekiranya muazin itu sudah selesai mengumandangkan azan. Tidak lagi mengumandangkan azan sementara kita itu sudah dalam kondisi ready, dalam kondisi sudah berwudu, dalam kondisi sudah menghadirkan hati untuk siap-siap melaksanakan sholat. Sebelum azan berkumandang kita sudah siap-siap. Fa illam taf'al dan jika engkau tidak berbuat zalika demikian dalam arti kalau seandainya kita belum siap ya, untuk melakukan sholat ketika azan, ketika sebelum azan, fala aqalla maka tidaklah paling sedikit min anta'khuza daripada engkau memasuki fil istidadi di dalam persiapan di sholat untuk sholat min hina tasma dari ketika engkau mendengar al azana azan paling tidak minimal kalaupun toh memang tidak baca bersiap-siap sebelum azan berkumandang ketika kita mendengar azan hati kita sudah terpanggil untuk siap-siap nak sholat. Nah ini berat. Ini sangat berat bagi kita yang memang kebetulan punya gawe, bagi kita yang kebetulan memang sibuk, berat kalau nak posisi sudah ready sebelum azan atau sudah ready nak sholat ketika azan berkumandang. Anjurannya, idealnya Sayyid Abdullah bin Abdul Haddad hendaklah kita terus segera sholat di awal waktu, gambarannya yaitu ketika kita sudah ready itu ketika azan sudah selesai kita sudah ready sudah nak sholat atau ketika azan sedang berkumandang kita baru bersiap minimal macam itu. Tapi kaknya untuk kita yang punya kesibukan punya gawe ini sangat berat ya. Tapi berusaha ya. Kapan usahakan ya. Kalau bisa ke depannya kita sholat di awal waktu, tidak baca di 5 waktu minimal di salah satu waktunya jadilah. Waqad qala alaihi salatu wassalam dan sungguh Nabi Muhammad SAW telah bersabda fadlu awal waktu keutamaan di awal waktu ala akhirihi daripada dibandingkan di akhir waktu itu kafatil akhirati seperti keutamaan akhirat
alat dunia dibandingkan dunia. Lebih utama akhirat daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Khair akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dalam Al-Quran. Waqala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal waktu itu adalah ridwanullah, ridho Allah. Wa akhirul waktu, dan akhir dari waktu adalah afullah, ampunan Allah. Nah inilah bentuk salah satu rahmat Allah. Di awal waktu itu adalah keridhoannya, di akhir waktu kita masih ditunggu, masih Allah menunjuk ampunan buat kita. Beda kalau kita begawi, kadang di awal waktu kita mulai begawi, kita selalu rajin datang tepat waktu, maka pasti ada perhatian dari atasan kita. Tapi kalau seandainya kita datang terakhir telat terus, istip kita kena sanksi, kena SP. Tapi kalau Allah walaupun di akhir waktu tetap Allah menunjuk ampunan. Tapi kalau sudah keluar waktu ya dosa. Wa alaika, dan hendaklah engkau bil muhafazati, untuk selalu senantiasa menjaga ala sunani, atas sunnah ar-ratibati, sunnah rawatib, allati arsyadaka, yang telah memberikan petunjuk kepadamu, asyaru oleh syara, ila filiha, kepada melakukannya, qablal maktubati, sebelum salat maktubah, wa ba'daha, dan setelah salat maktubah. Jadi kata Sayyid Abdullah bin Abil Haddad, hendaklah kita ini bisa menjaga daripada salat qabliyah dan ba'diyah. Wahzar, dan waspadai olehmu, antatasahala, engkau menyepelekan, bitarki syai'in, dengan meninggalkan sesuatu, minha, daripada rawatib, wama fataka, wama, dan bermula apa, fataka, yang luput, terlepas darimu, minha, daripada rawatib, li uzrin, karena uzur, fabadir, maka bersegeralah, bi qadaihi, untuk mengqadanya. Jadi di sini Sayyid Abdullah bin Abi Muhammad Al-Haddad menganjurkan kita untuk selalu senantiasa menjaga salat sunnah rawatib, baik yang qobliyah maupun ba'diyah. Kalau seandainya ada salah sikap yang tertinggal dikarenakan adanya uzur, maka kita dianjurkan untuk mengqadanya. Nama mana yang wajib? Yang wajib dilakukan. Kalau seandainya ditanggalkan ya wajib juga untuk diqadha, terlebih-lebih yang wajib. Yang sunnah baik kita dianjurkan untuk mengqadhanya kalau sengaja kita tinggalkan. Wa alaika, dan hendaklah engkau bil khusyu'i, untuk khusyuk, fi sholatika, di dalam salatmu, wa huduril qalbi, dan menghadirkan hati, wa tahsinil qiyami, dan membaguskan qiyam, berdiri di saat salat, wa tartilil qiraati, dan mentartilkan bacaan, wa tadabburiha, dan mentadabburi qiraah, mentadaburinya, berusaha untuk bisa memahami maknanya, wa itmami ruku'i, dan menyempurnakan ruku', wasujudi, dan sujud, wasairil arkani, dan semua rukun-rukun di dalam salat, wal muhafazati, dan juga menjaga ala sunani, terhadap sunnah-sunnah, wal adabi, dan adab-adab, allati nadabaka, yang telah menganjurkan kepadamu, asyaru oleh syara', ilal amali, kepada mengamalkan, biha, terhadap sunnah maupun adab, fi sholatika, di dalam sholatmu. Ketika kita sholat, kita dianjurkan berusaha untuk baca khusyuk di dalam sholat.
menghadirkan hati, memperbaguskan setiap rukun-rukun di dalam sholat, dan juga menjaga daripada sunnah dan adab yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk kita amalkan juga di dalam sholat. Wal ihtirazi, dan juga menjaga amma daripada sesuatu yujibu yang dapat menyebabkan nukson, kekurangan istolati di dalam sholat. Sebisa mungkin kita menjaga diri dari hal-hal yang dapat membuat sholat kita ini bernilai rendah. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membuat sholat kita ini menjadi nilai pahalanya berkurang. Au yafutu, atau menjaga diri dari yang dapat membuat luput bihi dengannya sesuatu tadi wujudul kamali, dari wujudnya kesempurnaan di dalam melaksanakan sholat. Jangan sampai kita melakukan sesuatu hal yang dapat mengurangi kesempurnaan sholat. Wa innaka, karena sesungguhnya engkau iza fa'alta zalik, jika engkau melakukan yang demikian, dalam arti kita melakukan ibadah sholat dengan cara yang terbaik, menjaga hati, kekhusyuan, mentadaburi bacaan yang kita baca di saat sholat, melakukan rukun-rukunnya dengan sempurna, melakukan sunnah dan adabnya di dalam sholat. Andaikan kita lakukan itu semua, kharajat, maka keluarlah sholatuka, sholat engkau, baydha'an, al keadaan sholatmu itu keluar dalam keadaan putih, musfiratan, dan bercahaya. Takul, hal keadaan sholat itu pun akan berkata, hafizakallah, semoga Allah menjaga engkau, kama habastani, sebagaimana engkau menjaga aku. Itu kalau seandainya sholat yang kita gawe ke bisa sempurna, maka sholat itu akan menjadi cahaya yang berwarna putih. Dan dia pun berkata, semoga berdoa, semoga Allah menjaga kita sebagaimana kita menjaga. Wa illa, jikalau sholatnya tadi berantakan, sembraut, tidak sempurna, kharajat, maka keluarlah sholat itu saudaan, dalam keadaan hitam, muzlimatan, lagi gelap. Takulu, sholat akan berkata, doya'akallah, semoga Allah menyia-nyiakan engkau, kama doya'tani, sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Kalau kau bagus, maka Allah akan membaguskanmu. Kalau kau nyia-nyiakan ke aku, maka Allah pula akan menyia-nyiakan. Pokoknya kadang kalau hidup kita ni ruwet, ya mungkin baik sholat kita kurang rapi. Kalau hidup kita lemah, senang, tenang, bisa jadi itu karena sholat yang kita gawe selama ini juga bagus, sempurna. Waqad qala alaihi salatu wassalam, laisa lil mar'i, laisa, tidak ada bagian, tidak ada yang dapat diperoleh, lil mar'i, bagi seseorang, min sholatihi, daripada sholatnya, illa ma aqal, kecuali apa yang ia pahami, minha, daripada sholat yang dia lakukan. Tidak ada seseorang itu memperoleh pahala, memperoleh manfaat daripada sholat yang dia lakukan selain daripada apa yang dia pahami dari sholat. Jadi kalau seandainya kita sholat tapi kita tidak paham dengan apa yang kita baca, tidak mengerti dengan apa yang kita baca, tidak ngerti, tidak paham, bahkan kita penting sekedar sholat baik, maka sholat itu tidak berarti apa? Tidak berarti apa-apa. Dia tidak akan bisa memberikan manfaat. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah,
Imam Hasan Basri rahimahullah berkata, kullu salatin, setiap salat, la yahduru, yang tidak hadir fiha, di dalam salat, al-qalbu, hati, fahuwa, maka salat tersebut, ilal uqubati, kepada siksaan, asra'u, lebih cepat. Kata Imam Hasan Basri, setiap salat yang di dalamnya hati kita tidak hadir, maka lebih cepat mendatangkan siksaan. Wasyaiton, bermula syaitan, la'anahullah, semoga Allah melaknatinya, itu harisun, sangat-sangat dia bersemangat. Semangatnya dia ala ayyusgila, untuk menyibukkan al-mu'mina, orang mukmin, an salatihi, agar jauh dari salatnya. Hatta annahu, hingga adanya syaitan itu tabtahu, dia membuka, lahu, bagi si mukmin, inda qiyamihi, ketika si mukmin berdiri, ila sholati, untuk salat, dia buka kenapa? Abwaban, pintu-pintu, minal hawaiji, daripada hajat-hajat ataupun kebutuhan-kebutuhannya. Wa yuzakkiruhu, dan dia mengingatkan, setan tadi mengingatkan si mukmin, asya'an, akan hal-hal, minal umuri, daripada urusan-urusan, allati tahammuhu, urusan-urusan yang penting bagi si mukmin, fi dunyahu, dalam urusan dunianya. Lam takun, yang mana kepentingan itu tadi tidaklah ada, lahu, bagi si mukmin, qabla sholati, sebelum sholat, ala balin, terlintas di hatinya. Maksudnya apa? Syaitan itu sangat-sangat semangat. Dia berkeinginan, berusaha dan berupaya untuk menyibukkan orang yang beriman ketika dia hendak sholat. Sampai-sampai ketika di dalam sholat, si mukmin ini mengingat kebutuhan-kebutuhan dia yang tadinya di luar sholat dia tidak teringat. Pas sholat dia teringat, pengen ini, pengen itu. Atau di saat sholat, ya, dia mengingat sesuatu yang ketika di luar sholat tidak teringat. Bahkan barang yang hilang, baca teringat di saat sholat. Saking pinternya syaitan. Dia mengingatkan orang mukmin tentang kepentingan urusan dunianya di dalam sholat. Padahal sholat itu kan harus fokus, jangan sampai teringat hal-hal duniawi yang berhubungan dengan dunia. Nah, ini pinternya syaitan. Yang kita tadi lupa di luar sholat, tahu-tahu di dalam sholat kita ingat dengan gawe dunia. Wa qasdul la'in, dan tujuan daripada syaitan yang terlaknat, bizalika, dengan mengganggu gitu, dengan godaannya tadi, ayusgilahu, agar bahwasanya si mukmin tadi, si syaitan tadi menyibukkan si mukmin fi sholatihi, di dalam sholatnya, anil ikbali, menyibukkan di dalam sholatnya, anil ikbali, agar jauh dari menghadap Allahi, kepada Allah, wal huduri, dan untuk dapat hadir ma'ahu, bersama Allah, biha, di dalam sholat. Jadi sholat kita itu terasa hampa, karena kalau lebih banyak cenderung memikirkan hal-hal duniawi. Itu karena apa ya? Karena syaitan tadi. Kepentingan duniawi yang tadinya tidak kita pikirkan pas kita sebelum sholat, tahu-tahu di dalam sholat malah terpikir. Akhirnya apa? Hati kita, pikiran kita tidak menghadap Allah. Wa iza lam yahsul, dan jika tidak hasil lahu, bagi si mukmin, zalika,
Yang demikian maksudnya hati menghadap, hati hadir di dalam salat. Fatahu maka luput darinya si mukmin al-iqbalu menghadap minallahi kepada Allah. Wa rubbama dan terkadang kharaja keluar min sholatihi si mukmin keluar min sholatihi dari salatnya si mukmin maksuran dalam keadaan berdosa. Dalam keadaan berdosa sakingnya saking salat yang digawe tadi tidak disempurnakan. Akhirnya apa? Habis salat bukan dapat pahala malah mendapatkan dosa. Walizalika oleh karena itulah istahabba menganjurkan al ulama para ulama rahimahullah lil musalli bagi orang yang salat ayyaqra agar membaca inda iradatid dukhul ketika hendak masuk Bissolati di dalam sholat menganjurkan apa? Qul a'udzu birabbin nas untuk membaca surat An-Nas. Tujuannya apa? Tahassunan untuk menjaga diri minasyaitonir rajim dari syaitanir rajim. Wayan bagi dan sepantasnya Allah tudawim sepantasnya engkau tidak terus menerus bi sholatika di dalam salatmu ala qiraati suratin untuk membaca satu surat maksusatin yang tertentu ba'dal fatihati setelah fatihah maksudnya jangan langganan. Tiap kali sholat yang dibaca kulhu kuliah, kulhu kuliah, kulhu kuliah. Ini yang sering sering terjadi dalam diri kita nih. Pas sholat baca surat yang gampang-gampang itulah langganan. Sayyid Abdullah bin Abil Haddad menganjurkan jangan sholat itu dengan membaca surat yang itulah. Illa kecuali in waroda jikalau memang telah datang keterangan dari hadis asy'aru dari syara dari hadis bihi dengan surat bazalika apa yang datang dari syara tentang surat yang dianjurkan untuk kita baca seperti apa qiraati alif lam mim sajdah seperti halnya membaca surat alif lam mim sajdah wa hal ata 'alal insan dan hal ata 'alal insan fi subhi yaumil jum'ah pada subuh hari Jumat. Memang ada hadis yang menerangkan kita dianjurkan untuk membaca surat alif lam mim dan sajdah alif lam sajdah dan surat al-insan di hari Jumat subuh hari Jumat. Ada apa kalau memang ada keterangan hadisnya. Wazar dan waspadai olehmu antudawima engkau terus menerus fi sholatika di dalam sholatmu ala qiraati suwari dari membaca surat-surat al-qasirati yang pendek. Al-kafirun seperti surat al-kafirun wal ikhlas dan surat al-ikhlas wal muawizatain dan surat al-falaq an-nas. Sayyid Abdullah bin Abil Haddad ngongkon kita waspada, jangan terus menerus pakai surat yang pendek-pendeknya itu, jangan. Wa in kunta dan jika engkau adalah imamam seorang imam, fa innal masira fit takhfif maka yang fa innal masira maka sesungguhnya yang bisa dijadikan fit takhfif di dalam meringankan al mandubi ilaih yang dianjurkan, yang disunahkan al-imamu kepada imam. Andai kau menjadi seorang imam, yang paling ringan, bacaan yang paling ringan yang memang disunahkan untukmu. Sekiranya makmum yang di belakangmu itu tidak jenuh, tidak bosan, boleh membaca surat-surat yang pendek.
seringan-ringannya yang disunahkan bagi si imam ila hadisin, sebagaimana hadis Mu'ad radhiyallahu an. Hadisnya si Mu'ad, hadis dari sahabat Mu'ad radhiyallahu an. Bahwa yang mana sahabat Mu'ad annahu suatu ketika dia mengimami qauman suatu kaum, fa'atala lalu kemudian dia memanjangkan bacaannya alaihim atas kaum yang ia imamin jiddan dengan bacaan yang sangat panjang. Akhirnya apa? Pasyakahu, mengadukan si Mu'ad tadi, rajulun, salah seorang minhum daripada kaum, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebuah hadis bahwasanya sahabat Mu'ad bin Jabal pernah mengimami satu kaum yang di Bukhari. Ini juga si Mu'ad ini diprotes oleh salah sikok makmumnya yang ikut di belakang karena bacaannya terlalu panjang. Kalau yang keterangan hadis itu surat Al-Baqarah, salat yang dilakukan itu salat Isya. Akhirnya salah sikok makmum dari salah sikok makmum itu keluar dari salat karena kelamuan. Akhirnya keluar lalu mengadukan tentang apa yang digawe oleh sahabat Mu'ad tadi, diadukan kepada siapa? Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Faqala alaihi salatu wassalam, afatanmu, apakah afatanun anta, apakah engkau ini seorang yang membuat fitnah? Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, apakah engkau ini seorang yang membuat fitnah? Qara'a bisabihil a'la wasyamsi wa duhaha. Bacalah olehmu surat Sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha. Jadi yang dikatakan pendek itu bukan berarti yang pendek niat. Bahkan kata Nabi Muhammad, negur sahabat Mu'ad, bacalah yang pendek. Contohnya baca Sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha. Jangan baca surat yang panjang, jingok kondisi keadaan makmummu. Kalau panjang kelamuan akhirnya makmum tadi bosan jenuh. Waman, barang siapa nazara yang melihat fi kutubil asari, dalam kitab-kitab asar, kitab-kitab yang atau sumber dari hadisnya baginda Nabi Muhammad, arafa, maka niscaya dia akan mengetahui ma qulnahu, apa yang aku ucapkan padanya. Waqad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan, anna akhiras salatin, bahwasanya akhir salat yang terakhir, sallaha, yang salat akan salat terakhir tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bin nasi, bersama dengan orang-orang, maksudnya salat terakhir yang dilakukan Nabi berjamaah dengan para sahabatnya adalah salatul maghrib. Salat maghrib itu adalah salat terakhirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan secara berjamaah bersama para sahabatnya. Qara'a, yang mana di situ Nabi membaca fiha, di dalam salat maghrib tadi, bil mursalati, membaca apa? Surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat juz berapa? 29. Wal mursalati urfa, fal asifati asfa, wan nasyirati nasyra, fal fariqati farqa. Salat maghrib baca surat Al-Mursalat. Lumayan panjang itu, tapi termasuk pendek. Bahkan dibaca oleh Nabi ketika salat maghrib beliau yang terakhir. Jadi pendek itu relatif. Allahu, dan bermula Allah itu yahdi, semoga memberikan petunjuk man kepada seseorang yasya'u, yang ia kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus.
Faslun, pasal wa alaika dan hendaklah engkau iza sholaita jika engkau salat khalfa imamin di belakang imam, antuhsina hendaklah engkau memperbaguskan al mutabi'ata mengikuti lahu bagi si imam. Fa innama ju'ilal imamu sesungguhnya hanya saja imam itu dijadikan liyu'tammabi untuk diikuti. Imam itu sungguh dijadikan hanya untuk diikuti. Makanya ketika kita di makmum ya harus pas ya. Harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Harus ngerti adab-adabnya, caranya jadi makmum. Wahzar dan waspadai olehmu antuqorinahu engkau membarengi imam bisyai'in pada sesuatu min af'ali sholati daripada gerak-gerakan sholatnya si imam. Fadlan terlebih lagi an ya ya terlebih lagi an tuqaddima dari mendahului alaihi terhadap imam. Jangankan barengi ya. Jangankan mendahului, barengi baik itu tidak bagus. Barengi baik tidak bagus. Bahkan kalau seandainya di saat imam takbiratul ihram kita bareng tidak sah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu tidak sah barengi. Kalau mendahului tambah lagi. Tapi kalau seandainya di rukun-rukun yang lain itu kalau sampai 2 rukun kita mendahului imam ya batal salat. Jangan membarengi ataupun mendahului. Wallazi adapun orang yang bagi yang sepantasnya anta ja'ala wallazi adapun perkara yang bagi yang sepantasnya. Adapun hal yang pantas anta ja'ala engkau menjadikan af'alaka gerakan mufi sholatika di dalam sholatmu itu tabi'atan mengikuti di af'alihi pada gerakan-gerakan si imam bil asari. Maksudnya asar itu menyusul. Asar itu menyusul. Begitu imam selesai bergerak nak rukuk baru kita meluk rukuk, nak sujud baru kita meluk sujud. Menyusul si imam tapi jangan sampai jedanya terlalu lama. Dalam arti jangan terlambatnya kita mengikuti dia. Jangan pula terlalu cepat. Lebih mendului si imam atau lebih telat daripada si imam. Nah, tidak apa. Wa qad qala alaihi salatu wasalam dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, allazi orang yuhfidu yang turun wa yarfa'u dan bangkit qoblal imami sebelum imam, innama nasiyatuhu biyadi syaiton, hanya saja ubun-ubunnya orang tersebut itu berada di tangan syaitan. Dalam arti apa? Kalau kita ini sembrono di dalam menjadi makmum, tidak pas, tidak sesuai yang seharusnya kita ini tadi mengikuti imam, jangan terlalu lambat dan jangan pula mendahului. Kalau seandainya kita turun lebih cepat atau bangkit lebih cepat sebelum imam, itu berarti kita telah dikuasai oleh syaitan. Ubun-ubun kita ini sudah dipengaruhi oleh syaitan.
sehingga kita tidak bisa menjadi makmum yang benar. Wa alaika bil mubadarah